Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita dapat bertemu dalam program Renungan Pagi bersama dengan saya, Pendeta Markus Sujarwo. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan Tuhan, di mana sepanjang malam Tuhan sudah menjaga dan memelihara hidup kami, dan pagi hari ini dengan tubuh, jiwa, dan roh yang diberkati Tuhan, kami ada di hari baru. Kami percaya ketika Tuhan izinkan kami ada di hari ini, maka sesungguhnya rencana Tuhan ada atas hidup kami. Oleh sebab itu doa kami pagi hari ini, berkati kami Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat di dalam kitab Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian: "Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman adalah makanan rohani. Firman adalah makanan rohani. Saudara-saudara, tubuh jasmani kita akan menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan apabila kita tidak mendapat asupan makanan yang cukup. Normalnya setiap orang dalam satu hari mereka akan makan 3 kali. Ada pagi, siang, dan malam. Saudara, tubuh rohani kita pun membutuhkan makanan. Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari tubuh rohani kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus mencukupi apa yang menjadi kebutuhan rohani kita? Maksudnya adalah supaya iman kita bertumbuh, iman kita menjadi semakin kuat, bahkan lebih daripada itu, tidak sampai mengalami kematian rohani. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan rohani saudara, ya. Tetapi satu hal yang kita perlu pahami dalam hidup kita,
Sudahkah tubuh rohani kita mendapatkan makanan yang cukup? Saudara, makanan rohani bagi tubuh rohani kita adalah firman Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu memiliki sikap yang harus selalu konsisten, ya, untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kerohanian kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan dari kehidupan banyak orang percaya, ya, saudara, tidak sedikit orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang jarang sekali membaca Alkitab. Saudara, ini fakta, ya. Banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak mempunyai banyak waktu untuk membaca, meneliti, bahkan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menuliskan, kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat, di sana Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan adalah makanan bagi kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah rasa haus, rasa lapar, ya, terhadap firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memiliki sikap yang antusias, punya kerinduan yang begitu meluap-luap terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berkata bahwa firman Tuhan itu, saudara, akan memberi kepada kita kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyadari akan betapa pentingnya firman itu dalam hidup kita, maka saudara-saudara, sebagai pribadi tentu kita akan begitu hormat, kita akan begitu merindukan, karena firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu adalah Allah sendiri, saudara. Bahkan dipertegas oleh Yeremia pasal 15 ayat 16. Di sana dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang percaya, firman Tuhan harus menjadi kesukaan hatinya. Karena firman ini, bila kita renungkan baik-baik, sesungguhnya firman inilah merupakan hal yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup kita. Saudara, barang yang berharga, barang yang punya nilai, itu bukan harta kekayaan, tetapi barang yang mempunyai nilai dan nilainya itu kekal, itu adalah firman Allah.
Saudara-saudara, itu sebabnya dalam kitab Amsal dikatakan di sana, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Jadi saudara, penting sekali bagi kita memiliki sikap ini. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah berbagai macam hal yang kita lakukan di dunia ini, saya ingin mengajak kita, mari sisihkan waktumu untuk belajar membaca firman Tuhan, untuk belajar merenungkan firman Tuhan, supaya firman itu menjadi kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadikan firman itu sebagai makanan setiap hari, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Kita akan menikmati kekuatan yang baru, ya. Kita akan disegarkan oleh firman Tuhan, karena memang Tuhan yang mengatakan di dalam firman-Nya bahwa iman itu timbul dari mendengar akan firman Kristus. Saudara-saudara, oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi ini, biarlah kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang kembali kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang gampang sekali menyediakan waktu untuk berbagai macam hal di dunia ini, tetapi ya, waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan seakan-akan tidak ada. Saudara, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengalami kekuatan rohani di tengah-tengah kita menghadapi tantangan, masalah, dan persoalan? Saudara, oleh sebab itu, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Ya, ayat pokok kita berkata di Mazmur 119 ayat yang ke-34, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Mari kita belajar, mari kita mulai merubah pola hidup kita dengan pola hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan, agar apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita itu akan dinyatakan oleh Tuhan, dan nama Tuhanlah yang dipuji, dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali firman Tuhan itu dalam hidup kita. Firman kebenaran, firman yang memampukan kehidupan kita. Saudara, saya yakin dan percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menjalani segala yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita, maka pastilah Tuhan akan menolong kita. Saudara, satu ayat yang saya akan bacakan malam ini, pagi hari ini, berkaitan dengan firman itu adalah makanan rohani, dan firman itu akan mampu memberikan kekuatan dalam hidup kita, yaitu dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dan ketiga. Di sana dikatakan, orang yang kesukaannya firman Tuhan
dan yang merenungkan firman itu siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak pernah layu daun. Saudara, ini luar biasa, ini indah sekali. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Jadikanlah hidupmu menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mampu untuk memberi perhatian bagi kehidupan iman kita, sehingga dengan firman Tuhan ini kehidupan rohani kita semakin hari semakin kuat, semakin kokoh dalam iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, biarlah kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi hidup saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh disajikan kepada kami di pagi hari ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan Roh Kudus boleh menolong kami, mengurapi kami, memotivasi kami, sehingga firman itu akan menolong kami menjalani kehidupan kami di hari yang baru ini. Terima kasih Bapa, beri kesanggupan lewat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak firman. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan, di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Sambut hari yang baru penuh dengan sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.